Makin ruwet, ini update isu transaksi 349 triliun rupiah di Kemenku. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Kesalahan apa dan sebagainya, kemudian dari satu-satu kategori itu kita bisa buat tindak lanjut dari masing-masing. Tapi kita belum mendapatkan itu kemarin. Yang kedua, yang juga kita ingin dapatkan adalah problemnya apa? Polanya ini seperti apa? Problemnya apa? Apakah ada kesalahan sistem di situ yang membuat ini terjadi peluang terbukanya pencucian uang? Ataukah ada oknum-oknum yang menghalang-halangi proses penegakan hukum, menghalang-halangi informasi? Tadi juga dikatakan ada penting nih, catatan buat kita semua tadi, jika ini betul ya. Ada surat yang disampaikan hand to hand, kalau tidak salah ya, langsung kepada pihak dari Kementerian Keuangan, tapi tidak sampai, tidak ditindaklanjuti. Ada dua permasalahan. Pertama, kenapa hand to hand itu jadi masalah juga, karena ini kita bicara soal administrasi negara, meskipun tadi ada alasannya ya, karena rahasia. Tapi yang kedua, kenapa kemudian mau itu tidak tepat secara administrasi, tapi kenapa kemudian dia tidak ada tindak lanjut atau tidak diterima atau hilang datanya. Nah, ini juga penting. Nah, oleh karena itu menurut saya ini adalah hal yang sangat besar ya buat kita bongkar, dan forumnya yang paling tepat adalah Pansus. Yang dihadiri juga yang ada satu kesempatan di mana semua pihak hadir, ada Pak Mahfud, ada Kepala PPATK, ada Ibu Sri Mulyani, sehingga semua kita bisa adu data ya, lihat cek kebenaran, termasuk juga yang paling penting buat saya, yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan tindak lanjut untuk perbaikan ke depan. Menteri Keuangan Menko Sri Mulyani memberikan kabar terbaru tentang isu transaksi mencurigakan hingga 349 triliun rupiah yang terkait dengan Kementerian Keuangan atau Kemenku. Ia mengungkapkan ada dua oknum yang terlibat. Di antara 300 surat berisi laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sebagian adalah hasil analisis terkait pajak. Kemenku menerangkan, terdapat transaksi mencurigakan senilai 205 triliun rupiah yang melibatkan 17 perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kemudian merespon dengan melakukan tindak lanjut dan penelitian dalam rentang 2017 sampai 2019. Dua oknum yang dimaksud ini diantaranya berinisial SB yang memiliki omset 8,24 triliun rupiah, padahal SPT Pajak mencantumkan omset 9,68 triliun rupiah. Karena orang ini memiliki saham dan perusahaan di PT BSI. Kita teliti. PT BSI di dalam surat dari PPATK jelas Sri Mulyani, dikutip Sabtu 25 Maret 2023. Setelah ditindaklanjuti perusahaan berinisial BSI tersebut terkait dengan transaksi mencurigakan mencapai 11,77 triliun rupiah. Di sisi lain, SPT Pajak perusahaan menunjukkan angka 11,5 triliun rupiah sehingga terdapat selisih 212 miliar rupiah. Itu pun tetap kami kejar. Kalau memang ada bukti nyata, maka si perusahaan itu bayar kewajibannya dengan denda 100%, ucapnya. Kemudian yang disoroti yakni inisial PT IKS 2018 sampai 2019. Angka yang mendapatkan dari PPATK menyatakan transaksi 4,8 triliun rupiah, sedangkan SPT-nya menunjukkan 3,5 triliun rupiah. Kemudian ada seorang namanya DY yang SPT-nya hanya 38 miliar rupiah, tapi data PPATK menunjukkan transaksi 8 triliun rupiah. Perbedaan data ini kemudian dipakai oleh DJP memanggil yang bersangkutan, ujar Sri Mulyani. Kemenku mengendus adanya modus yang digunakan SB dengan menggunakan nomor akun dari 5 orang yang merupakan karyawannya. Ini termasuk transaksi ini disebut money changer. Anda bisa bayangkan, money changer yakni cash in sudah cash out atau transaksi orang, jelas Sri Mulyani. Sri Mulyani merinci, dari 300 surat dari PPATK, 65 surat mengenai transaksi perekonomian senilai 253 triliun rupiah, baik itu perdagangan pergantian properti yang ditengarai
mencurigakan dan dikirimkan ke Kementerian Keuangan untuk bisa ditindaklanjuti. Kemudian, 99 surat lainnya yang dikirim PPATK kepada aparat penegak hukum dengan nilai transaksi 74 triliun rupiah. Selanjutnya, ada 135 surat dari PPATK menyangkut pegawai Kemenko yang nilainya jauh lebih kecil dari nilai yang tidak menyangkut pegawai Kemenko. Namun Sri Mulyani tidak merinci nilai transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kemenko. Ada juga surat yang paling menonjol yang dikirimkan PPATK, yakni surat bernomor 205 atau TR.01.2020 yang dikirimkan pada 19 Mei 2020. Dalam surat ini menyatakan adanya transaksi mencurigakan sebesar 189,273 triliun rupiah hanya dari surat. Dalam surat yang disampaikan oleh PPATK disebutkan terdapat 15 individu dan entitas perusahaan dan nama orang yang tersangkut 189,283 triliun rupiah dengan transaksi tahun 2017 hingga 2019, jelas Sri Mulyani. Saat menerima surat ini, ex-direktur pelaksanaan Bank Dunia itu mengaku langsung menindaklanjuti dengan meneliti dan penyelidikan surat tersebut ke DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Berdasarkan hasil penyelidikan DJP dan DJBC, 15 perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan ekspor impor emas batangan dan emas perhiasan serta kegiatan money changer dan kegiatan lainnya. Sri Mulyani merinci entitas impor emas batangan senilai 326 miliar rupiah pada tahun 2017, naik menjadi 5,6 triliun pada 2018 dan pada 2019 turun drastis ke 8 triliun. Sementara untuk ekspornya senilai 4,7 triliun. Pada 2017 kemudian turun menjadi 3,5 triliun pada 2018 dan turun menjadi 3,6 triliun pada 2019. Pada saat yang sama waktu bea cukai tidak ditemukan di bea cukai. Adanya kecurigaan maka pajak masuk, jelas Sri Mulyani. DPR akan panggil Mahfud MD dan Sri Mulyani. Komisi 3 DPR berencana untuk memanggil Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dan Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku anggota Komite Nasional TPPU untuk dimintai keterangan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni mengatakan, Sri Mulyani akan dipanggil dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Nasional TPPU yang dipimpin Mahfud MD. Bendahara negara ini akan dimintai keterangan bersama Mahfud dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana selaku Sekretaris Komite. Karena kalau anggota Komite Nasional TPPU maka kita mengundang atas dasar Komite Nasional TPPU, kata Syahroni saat akan menutup rapat terkait transaksi mencurigakan itu dengan Kepala PPATK di ruang rapat Komisi 3 Jakarta, Selasa 21 Maret 2023. Panggilan kepada Sri Mulyani dan Mahfud MD direncanakan akan dilakukan pada 29 Maret 2023. Pemanggilan terhadap Sri Mulyani ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja dengan PPATK 2 hari lalu. Namun para anggota dewan di komisi itu merasa rapat tidak akan membuahkan hasil yang konkret jika ketiga anggota orang di komite TPPU itu tidak dihadirkan secara sekaligus. Sebab Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa data Rp 349 triliun itu merupakan atas permintaan Mahfud MD dan terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang sedang diselidiki oleh penyelidik di Kemenko, baik di DJP maupun DJBC. Ivan menceritakan, mulanya data itu diminta Mahfud karena ada kasus yang menimpa Rafael Aluntri Sambodo atau RAT, pejabat eselon 3 di Ditjen Pajak yang telah dicopot oleh Sri Mulyani. Lalu muncul kasus pamer harta kekayaan para pejabat di Kemenko yang dilaporkan. LHKPN-nya tidak jelas. Beliau minta klarifikasi, apakah kita sudah pernah mengirimkan hasil analisis apa belum? Karena ada isu mengenai LHKPN yang tinggi, yang besar itu. Lalu saya sampaikan sudah pernah ada, ucap Ivan. Lalu bergulir lagi ke isu lainnya, yang isu flexing lainnya.
Lalu saya sampaikan sudah pernah ada lagi. Kita tidak pernah menyampaikan dokumen hasil analisisnya. Lalu beliau minta list tes secara agregat. Secara umum, kata Ivan lagi. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.